Warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Zini Tradesta Utari from 2C English Department, Polytechnic Negeri Padang. In this occasion, I will inform to you about a very popular children's magazine. What is that? Yeah, Bobo Magazine. Let's find out the history of Bobo Magazine. Bobo adalah majalah anak-anak yang maskotnya itu sendiri berbentuk kelinci nakal berwarna biru serta memakai baju merah dengan huruf B. Selalu terbit setiap minggunya dan populer di kalangan anak-anak. Ternyata, majalah Bobo sudah terbit sejak 14 April tahun 1973 loh. Sebelum diedarkan dalam bentuk majalah, Bobo terbit di harian Kompas bagian halaman anak-anak, serta mempunyai 16 halaman pada saat itu. Halaman Bobo sendiri diadaptasi dari majalah terbitan yang ada di negeri Belanda dengan judul yang sama dan sudah terbit sejak tahun 1968. Rintisan pendiri harian Kompas yaitu P.K. Ojong dan Jakob Utama, mereka mengembangkan majalah Bobo menjadi majalah anak-anak. Bekerja sama dengan majalah Bobo yang ada di negara Belanda, kemudian membuat majalah Bobo versi Indonesia. Sebagian besar isinya sama dengan majalah Bobo yang ada di Belanda, namun setelahnya majalah tersebut diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Dan setelah itu untuk pertama kalinya mereka percayakan hak asuh majalah Bobo kepada Adi Subrata dan Tineke Latumentelah. Pada saat itu majalah Bobo sendiri merupakan salah satu majalah anak-anak yang pertama yang mempunyai desain berwarna yang ada di Indonesia. Sebagian besar isi dari majalah Bobo diambil dalam versi Belandanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Seperti Om Slokop diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Paman Gembul, Si Misi Kira and Rongrong diterjemahkan menjadi Bona dan Rongrong, dan Tante Pita Syeku menjadi Bibi Titi Teliti. Hal yang bisa dinikmati dari majalah Bobo, tetapi majalah Bobo memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat dinikmati dalam waktu yang panjang, yang kedua informasi yang dikemas lebih menarik dan mendalam, yang ketiga tampilannya eksklusif. Dan tentunya Bobo juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu pendistribusiannya yang tidak merata. Beberapa majalah bahkan tidak dapat didistribusikan dengan merata pada sebuah wilayah, sehingga nggak semua masyarakat dapat menjangkau informasi yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu harga yang relatif tinggi. Hal ini menyebabkan tidak semua orang bisa membelinya. Namun ada aja loh cara bagi para peminat Bobo pada saat itu untuk tetap bisa menikmati Bobo. Salah satu caranya adalah dengan meminjam punya teman atau bertukar majalah dengan punya teman. Hal ini membuktikan bahwa pada saat itu minat baca anak-anak sangat tinggi. Namun di era yang serba digital seperti saat sekarang ini, media konvensional sudah mulai ditinggalkan karena adanya perkembangan dari teknologi. Teknologi mempunyai banyak pengguna karena teknologi sangat bermanfaat. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh tanpa harus bertemu langsung, kita bisa berbelanja, dan tentunya teknologi juga menyediakan sarana hiburan yang bisa kita akses melalui aplikasi seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan aplikasi game lainnya. Mudahnya mengakses hiburan lewat teknologi, orang dewasa bahkan anak-anak pun menjadi suka menggunakan teknologi, sehingga menyebabkan anak-anak menjadi kehilangan minat untuk membaca buku atau membaca majalah. Hal inilah yang menyebabkan majalah Bobo di masa sekarang ini lebih sedikit peminatnya. Karena anak-anak yang menjadi sasaran pembaca dari majalah ini lebih suka untuk bermain gadget ketimbang membaca buku. Padahal, majalah Bobo mengajarkan literasi dan semangat membaca untuk anak-anak. Tidak hanya itu, majalah Bobo juga menyajikan banyak hiburan bagi pembacanya, seperti edukasi untuk anak-anak, kumpulan komik yang lucu, cerita pendek dari pengirim, latihan soal, hadiah yang menarik, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi yang serba canggih seperti saat sekarang ini, majalah Bobo bisa tetap bertahan dengan cara yang pertama, beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Yang kedua, menyediakan konten yang lebih menarik dan tentunya penyebarannya bisa lewat teknologi. Yang ketiga, yaitu mencari hal-hal yang disukai oleh anak-anak pada saat sekarang ini. Sebagai tambahan, Bobo juga semakin gencar dalam mengkampanyekan majalahnya. Salah satu caranya adalah pengaksesan majalah Bobo melalui aplikasi. Caranya yang pertama,
Install aplikasi Gramedia Digital, strip majalah. Yang kedua, daftar sebagai member. Yang ketiga, cari di pencarian dengan keyword majalah Bobo. Dan yang keempat, kamu bisa pilih majalah yang ingin dibaca, serta lakukan pembelian majalah dan lakukan pembayaran. That's all for me. Thank you for watching. I hope you can enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.